disinilah pintu gerbang surga. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, berdoa, disinilah pintu gerbang Tuhan. Ya, pintu gerbang surga ada di sini. Ya, terkoneksi dengan Tuhan. Halo saudara, saya Franky, kembali lagi dalam sesi sharing firman. Saya rindu membagikan firman Tuhan ini, karena ini yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua. Sebenarnya saya tidak layak menyampaikan firman Tuhan, tapi di video pertama saya meminta ke Tuhan berikan saya perlengkapi saya dengan kuasa-Mu, supaya saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang, memberkati banyak orang dengan sharing firman Tuhan, ya. Dan saya meminta itu, ya. Jadi begitu. Kita akan membahas tentang topik yang sudah saya tulis dalam judulnya, poin penting peristiwa mimpi Yakub. Ya. Jadi ada poin-poinnya, ya. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa yang paling menonjol, yang paling dikenal dalam peristiwa mimpi Yakub di sana adalah Bait Allah, yaitu Betel. Ya, banyak dari kita yang mengetahui ini, di mana banyak malaikat Tuhan turun dari surga. Ada tangga yang dari bumi ke surga, ya. Baik, kita jangan lanjut, ya. Jangan terlena dengan pembahasan ini. Kita harus mulaikan dengan doa, ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu, sehingga Engkau melayakkan kami untuk tetap melayani Engkau, dan Engkau melayakkan kami sehingga kami dapat bertemu kembali di sharing firman kali ini. Terima kasih Tuhan Yesus beracara dalam pembahasan ini, sehingga pembahasan ini tersampaikan, isi hati-Mu tersampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Glory haleluya, glory haleluya, amin. Kita akan mulaikan sharing firman Tuhan pada saat ini. Kita akan membahas tentang peristiwa mimpi Yakub, di mana dia melarikan diri dari rumahnya karena dia sudah melakukan penipuan, ya. Penipuan terhadap Esau, di mana dia mendapatkan hak kesulungan, dan saat itulah dia lari. Dia menuju ke Haran, ke tempat pamannya Laban. Dalam perjalanannya ke Haran, Yakub melewati kota Luz. Di sana dia bermalam dan tidur di kota tersebut. Tidak seperti kota-kota sekarang ini, ya, canggih. Dia bermalam di suatu tempat, di mana tempat itu adalah tempat kudus. Dia tidak tahu bahwa itu adalah tempat kudus. Nah, Yakub tidak tahu bahwa itu adalah tempat yang sangat kudus. Nah, jadi di saat menjelang malam, Yakub berbaring. Dia membaringkan diri karena mungkin kelelahan. Dia mengambil batu dan dijadikan tempat untuk menaruh kepalanya, seperti itu. Tapi sebelum kita lanjut ceritanya, kita harus lihat firman Tuhan, ya, supaya ada kebenaran di dalamnya, ya, supaya kita tidak salah menceritakannya.
peristiwa tentang mimpi Yakub ini ada dalam Kejadian 28, mulai dari ayat 10 hingga ayatnya yang ke-22. Perikopnya tentang mimpi Yakub di Betel. Ini udah jelas ya, mimpi Yakub di Betel. Nah, kita akan bahas ini. Kenapa saya menulis tema di kota Luz, bukan di Betel? Nah, karena sebelum peristiwa itu terjadi, tempat itu adalah kota Luz, bukan Betel, ya. Kita baca mulai dari ayatnya ke-10 hingga ayatnya yang ke-15 dulu ya. Kejadian 28 ayatnya yang ke-10 hingga 15 ya. Kita mulai dari ayat 10 hingga 15. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran, ya, dari rumahnya, ya, dari rumah ayahnya Ishak, ya, pergi ke Haran, di mana di sana ada pamannya Laban. Nah, ia sampai di suatu tempat. Nah, suatu tempat ini itu di kota Luz, dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Nah, ya, karena tidak dituliskan di sini dia berjalan atau naik kuda atau naik keledai. Ya, kecapean dan ketemu malam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Nah, ada tangga, dia bermimpi, ya, tangganya dari bumi hingga ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Nah, malaikat Tuhan naik turun, ya. Ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Nah, Tuhan berdiri di samping Yakub. Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi Tuhan menjanjikan, di mana Tuhan tidak akan meninggalkan Yakub. Nah, sebelum kita lanjut mengenai ayat firman Tuhan berikutnya, atau kita membahas firman Tuhan ini, ada beberapa poin yang sudah saya catat, ya. Di sini yang saya catat ada 3 poin. 3 poin penting dalam peristiwa mimpi Yakub. Bukan sedang berlangsung, tapi di saat dia datang hingga di saat dia selesai, ya. Itu ada 3 poin. Nah, poin pertama adalah mengenai janji yang sudah kita baca di sini, ya. Ini di ayat 15.
Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini, ya. Poin pertama, janji Tuhan kepada Yakub. Dan poin kedua ada di ayat 16, ya. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Nah, poin kedua adalah rumah Allah, bait Allah, ya, bait Allah. Nah, itu poin kedua. Dan poin ketiga, ini dia. Poin ketiga ada di ayat 20. Tentang apa, saudara? Tentang Nasar. Ini Nasar Yakub. Ayat 20, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Nah, ini Nasar, ya. Poin pertama tentang janji, poin kedua adalah bait Allah, ya, dan poin ketiga adalah tentang Nasar Yakub. Mari kita akan bahas 3 poin ini, ya. Ada pesan Tuhan di sini. Kita bahas dulu di poin pertama tentang janji Tuhan, ya. Nah, tadi saya sudah membaca dari ayat 10 hingga 15. Sekarang saya akan membacakan ayat intinya, yaitu, nah, di sini dikatakan di sini begini mengenai janji. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu, ya. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, ini janji Tuhan kepada Yakub. Janji ini sebenarnya sudah disahkan Tuhan kepada Abraham, nenek moyangnya, ya. Tapi kali ini kita tidak akan membahas lebih dalam tentang janji yang disahkan antara Tuhan dengan Abraham. Jadi perjanjian Allah dengan Abraham itu ada garis lurusnya itu. Itu pembahasan lain, saudara. Nah, itu nanti saya akan bahas, ya. Nah, poin tentang janji ini ada 2 hal, yaitu pertama, apa janji Tuhan? Janji secara lahiriah dan janji tentang keselamatan. 2 hal ini. Janji secara lahiriah adalah janji tentang keturunan, ya. Tuhan akan memberkati Yakub, ya. Ini sebenarnya janji Tuhan, ikatan janji Tuhan dengan Abraham. Jadi Tuhan memberkati keturunan Abraham seperti bintang di langit, ya, seperti itu. Nah, ini dikatakan Tuhan juga kepada Yakub di saat Yakub bermimpi. Nah, gitu kan.
gitu. Jadi ini Tuhan mengingatkan janji itu, ya, janji kepada Abraham, nenek moyang Yakub, ya, diingatkan kembali kepada Yakub. Nah, akulah Tuhan, Allah nenek moyangmu Abraham, ya. Aku akan memberikan tanah ini, ya, tanah di mana dia berbaring, ya, kota Luz, ya, kota Luz, kota itu. Nah, kota Luz ini ada di Kanaan, ya, ada di Kanaan. Nah, Tuhan akan memberikan tanah itu, karena itu adalah tanah perjanjian, ya, antara Allah dengan Abraham. Nah, ini tentang janji secara lahir, ya, itu Tuhan akan memberikan keturunan, banyak keturunan. Nah, kedua tentang janji keselamatan, saudara, janji keselamatan atas Israel, bangsa Israel, di mana keturunan Yakub akan menjadi satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Nah, Tuhan akan menuntun, melindungi, menyelamatkan bangsa Israel. Janji tentang keselamatan atas bangsa Israel. Keluaran 12 ayat 27. Maka haruslah kamu. Nah, saya akan bacakan dari ayat 26. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah arti ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Nah, menyelamatkan rumah-rumah kita, yang dimaksud rumah-rumah kita adalah rumah orang-orang Israel. Jadi di saat Tuhan memberikan tulah, ya, tulah yang ke-10, Tuhan bilang rayakan perayaan Paskah. Dalam peristiwa perayaan Paskah ini, Tuhan memberikan perintah kepada Musa, begini, ada aturannya, ya. Aturannya seperti ini. Mereka menyembelih kambing domba yang tak bercacat celah, diambil darahnya untuk ditaruh di gerbang, ya. Nah, di gerbang, pintu gerbang rumah mereka, ya. Jadi itu adalah suatu tanda. Jadi ini adalah tanda, ya. Tuhan memerintahkan Musa agar supaya membuat suatu tanda di pintu gerbang dengan darah anak domba yang tak bercacat celah. Nah, kita tahu semua bersama bahwa darah anak domba yang dimaksud ini itu sudah dibuatkan, yaitu dialah Yesus Kristus. Nah, seperti itu, ya. Tapi kita tidak akan membahas ini. Kita hanya akan membahas tentang mimpi Yakub. Tapi ini adalah satu kaitan, ada kaitannya mengenai penyelamatan bangsa Israel. Inilah janji Tuhan atas bangsa Israel, ya. Tuhan akan menyertai bangsa Israel, ya. Jadi itu dua janji. Janji pertama diberkati dengan berkat keturunan, memenuhi bumi. Janji kedua adalah janji tentang keselamatan. Nah, janji keselamatan ini pun bukan hanya keselamatan tentang luput dari tulah ke-10 ini, saudara, tapi ini akan merujuk ke Kristus. Nah, itu sudah Tuhan membuatkan jauh sebelumnya, ya, gitu. Nah, kita tidak akan membahas sampai ke sana. Kita akan membahas mengenai mimpi Yakub ini. Nah,
Poin pertama, janji. Sudah, Tuhan menjanjikan keturunan dan keselamatan. Nah, poin kedua, mari kita lihat, yaitu bait Allah. Poin ini tentang bait Allah ini ada 4 hal yang saya catat. Pertama adalah di Kejadian 28 ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam mimpi, dia belum tahu bahwa tempat itu adalah tempatnya Tuhan. Nah, ini satu gambaran tentang kita, saudara. Manusia lahiriah kita. Nah, saya contohkan begini, saudara. Saya sebelum mengalami kasih karunia Tuhan, saya belum tahu bahwa kasih karunia Tuhan itu ada dalam diri saya, saudara. Jadi seperti itu, ya. Nah, setelah mengalami kasih karunia Tuhan, saya mengerti, oh ternyata Tuhan ada di dalam diri saya, gitu. Nah, kita lanjut. Ini berlanjut di ayat berikutnya, ya. Nah, kedua, ayat 17. Ia takut dan berkata, Yakub takut. Nah, gitu. Yakub takut. Makanya di saat kita mengalami Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dan mengetahui bahwa Tuhan ada dalam diri kita, Tuhan mengasihi kita, kita merasa takut karena kita sebenarnya tidak layak, ya, gitu. Nah, di situ. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Nah, itu ayat yang ke-17. Nah, ini bukan sekedar berbicara tentang Betel, ya. Karena Yakub menamakan tempat ini adalah Betel. Tapi saya akan bahas ini, apa pesan dari peristiwa ini, ya. Ini ada pesan Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, seperti ini. Sebelum kita bertemu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita belum tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, saudara. Nah, tubuh kita memiliki unsurnya, saudara. Apa itu? Tubuh, jiwa, dan roh. Itu unsur dalam tubuh kita. Nah, dia tidak tahu bahwa itu adalah bait Allah. Nah, ini setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Yakub menyadari bahwa tempat dia berbaring adalah bait Allah. Nah, jadi di saat kita bertemu Tuhan secara pribadi, secara khusus, ya, kita menerima Tuhan itu, ya. Seperti Yakub bermimpi bertemu Tuhan, ya. Begitu juga kita, jika kita bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tubuh kita ini adalah bait Allah, kudus. Nah, ya, begitu. Tubuh kita ini bait Allah. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Ini pintu gerbang surga. Nah, jadi yang dimaksud dengan pintu gerbang surga adalah, misalnya saya contohkan dulu secara fisikal, ya, fisik. Gereja secara fisik ada tempat kita beribadah. Nah, di sana kita memuji dan menyembah Tuhan, ya kan, berdoa. Nah, di saat kita memuji dan menyembah Tuhan, nah, disitulah pintu gerbang surga. Jadi pintu gerbang surga yang dimaksud di sini adalah di saat kita memuji menyembah Tuhan, nah, ada kontak
ada koneksi dengan Tuhan. Itulah pintu gerbang surga. Nah, di saat kita beribadah, di sanalah kita berhubungan dengan Tuhan. Itu adalah pintu gerbang surga. Ya. Nah, secara spirit, ilustrasinya seperti ini. Baik Allah yang sesungguhnya adalah tubuh kita. Ya. Nah, di saat kita berdoa, menyembah Tuhan, ya, memuji dan menyembah Tuhan, walaupun kita sendirian memuji dan menyembah Tuhan di dalam kamar kita sendirian, memuji dan menyembah Tuhan, ya, memuji dan menyembah Tuhan, berdoa, ya, disitulah pintu gerbang surga terbuka. Ada koneksi dengan Tuhan. Itulah pintu gerbang Tuhan. Tubuh kita ini adalah pintu gerbang Tuhan. Dimana kalau kita membuka diri, memuji dan menyembah Tuhan, ada koneksi dengan Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Kita harus mengerti pesan Tuhan. Selanjutnya di sana dikatakan bahwa keesokan, ayat 18, keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Nah, ini dia. Berbicara tugu, saudara, mari kita bahas tentang tugu. Berbicara tugu itu berbicara tentang ikon, simbol. Nah, misalnya nih, tugu, saya mendirikan satu tugu di tahun 2010. Saya mendirikan tugu di tempat ini. Setelah 10 tahun berlalu, saya kembali ke tempat itu. Nah, tugu ini masih ada. Nah, di saat yang sama, saya mengingat ikon ini, ya, peristiwa di mana 10 tahun lalu saya ada di tempat ini. Itu yang terjadi pada Yakub. Ikonik, dia mendirikan tugu supaya di saat hingga sekarang, misalnya sekarang kita pergi ke tempat itu, tugu itu masih ada. Itu peringatan bahwa Yakub telah bermimpi tentang bait Allah di tempat itu, bertemu Tuhan di tempat itu. Tugu berbicara tentang ikon. Berbicara tugu, ikon. Jika kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita dilahirkan kembali, ya. Terus kita dibaptis, ya, seperti video ini. Kita sudah dibaptis, dilahirkan kembali, dan kasih karunia itu tercurah atas kita. Tuhan mencelupkan mata hati kita, ya. Nah, di saat itulah, nah, kita dilihat orang bahwa kita ini adalah orang yang sudah lahir kembali, orang yang sudah lahir baru. Dia sudah berubah. Orang akan memandang ini, orang ini sudah berubah. Dulu seperti ini, sekarang udah tidak lagi seperti itu. Nah, itu dilahirkan kembali. Nah, gitu. Seperti itu. Ya, itu. Kita jadi ikonik sebagai anak Tuhan, anak-anak raja. Raja segala raja. Nah, gitu. Ya, itu. Nah, berlanjut, bukan hanya sampai di sini. Berlanjut di Yakub menuang minyak ke atasnya. Nah, ini dia. Jadi, orang yang lahir baru, yang sudah lahir baru, dia tidak hanya menerima kasih karunia itu, tapi dia menerima minyak itu. Minyak berbicara tentang urapan. Nah, gitu, saudara. Menerima urapan. Urapan, berbicara tentang urapan adalah orang-orang yang dipilih. Ya, seperti Daud. Sebelum dia dipilih menjadi raja atas Israel,
menggantikan Saul, Daud diurapi Samuel. Nah, gitu ya. Daud diurapi dengan apa? Minyak, saudara. Nah, itu ya. Minyak berbicara tentang urapan. Yakub membumbuhi tugu itu dengan minyak. Nah, jadi selain kita menjadi ikonik sebagai anak Kristus, kita diurapi Tuhan. Diurapi Tuhan menjadi anak-anak pilihan, orang-orang pilihan. Ya, diurapi. Nah, gitu. Itu dia. Tuhan sangat dahsyat, luar biasa Tuhan itu. Ya, itu. Nah, jadi itu ya. Dan berikutnya, ia menamai tempat itu Betel. Dahulunya nama kota itu adalah Luz. Jadi sebelum kota ini dinamai Betel, nama kota ini adalah Luz. Kita akan lihat Kejadian 35 perikopnya, Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Jadi Yakub kembali lagi ke Betel. Jadi gitu ya. Yakub kembali lagi. Ayat 6. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan. Nah, kota Luz ini adanya di tanah Kanaan, yaitu Betel. Nah, gitu. Jadi Yakub kembali lagi ke tempat itu untuk kedua kalinya. Ya, mari kita bahas berlanjut pada poin tentang Nasar Yakub. Nah, poin ketiga yaitu tentang Nasar Yakub itu terdapat di Kejadian 28 ayat 20. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Nah, ini 3 hal yang Yakub minta dari Tuhan tentang Nasar ini. Yaitu pertama adalah Tuhan akan menjadi Allahku. Nah, itu berbicara tentang hubungan antara Yakub dengan Tuhan, ya, hubungan. Kedua, ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Nah, batu yang didirikan itu akan menjadi rumah Allah. Ya, itu berbicara tentang bait Allah. Kedua adalah bait Allah. Batu yang dia jadikan alas kepala itu menjadi tugu. Itu bait Allah. Ya, bait Allah. Batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Jadi batu yang dijadikan tugu itu menjadi rumah Allah. Betel, ya, yang sekarang lebih dikenal dengan Betel. Yang ketiga adalah Nasar Yakub. Yang ketiga adalah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Perpuluhan, saudara. Perpuluhan. Berbicara perpuluhan adalah ucapan syukur. Ya, jadi itu ya, ucapan syukur. Jadi Yakub tidak lupa mengucap syukur dengan memberikan perpuluhan. Nah, ini salah satu ilustrasi. Nasar Yakub ini ilustrasi sederhana tentang bagaimana kita beribadah di rumah Tuhan. Pertama, kita harus ada keintiman dengan Tuhan dalam ibadah. Kedua,
di rumah Tuhan, kita beribadah di rumah Tuhan, ini bait Allah yang sesungguhnya. Kita memuji dan menyembah Tuhan secara spirit, ya, menyembah, memuji Tuhan. Tidak perlu ke rumah fisik ibadah, rumah ibadah secara fisik, ya. Nah, kalau memang kita beribadah di rumah ibadah secara fisik, itu bagus. Itu akan lebih bagus karena di sana akan ada lebih banyak persekutuan sehingga memperkuat pujian dan penyembahan. Intinya, tubuh kita ini adalah bait Allah. Saya kembangkan tentang bagaimana beribadah. Itu di saat kita beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, berdoa. Nah, di saat itulah, ya, kita ada hubungan dengan Tuhan. Ini saya ambil ilustrasi dari Nasar Yakub. Nasar Yakub ini satu ilustrasi di mana kita mau beribadah harus ada hubungan dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, ya, terkoneksi dengan Tuhan. Kedua, tubuh kita adalah pintu gerbang surga, rumah Tuhan. Dan ketiga adalah tidak lupa kita bersyukur, mengucap syukur dengan memberikan perpuluhan, saudara. Nah, di rumah ibadah kita diwajibkan untuk memberikan perpuluhan, saudara. Ini keharusan, ini titah, ya, titah yang harus, mau tidak mau harus, karena ini ucapan syukur, ya, ini ucapan syukur kita. Nah, jadi itu. Jadi ini 3 poin penting dalam peristiwa di mana Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan di sanalah, di tempat itulah Yakub menamai tempat itu Betel, rumah Allah. Nah, ini poin-poin penting dalam peristiwa perjumpaan Yakub dengan Tuhan, ya. Jadi seperti itu. Jangan lupa, saudara, mengucap syukur selalu, ya. Jadi seperti itu pembahasan kita mengenai peristiwa penting dalam mimpi Yakub, ya. Peristiwa penting dengan mimpi Yakub ini. 3 hal ini, 3 poin ini, ya. Poin pertama, janji Tuhan. Poin kedua adalah bait Allah, ya. Bait Allah, apakah itu secara fisik maupun tubuh kita. Ini adalah bait Allah, ya. Misalnya nih, secara fisik kita beribadah di gereja. Nah, di sanalah pintu gerbang surga. Secara spirit, tubuh kita ini adalah bait Allah. Nah, disinilah pintu gerbang surga. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, berdoa. Disinilah pintu gerbang Tuhan, ya. Pintu gerbang surga ada di sini, ya. Terkoneksi dengan Tuhan, menyembah, memuji dan berdoa. Terkoneksi dengan Tuhan. Inilah pintu gerbang surga yang dimaksud di sini, gitu, ya. Itu dia. Nah, ketiga, tentang Nasar Yakub. Jadi setelah mengalami mimpi itu, Yakub bernasar kepada Tuhan. Nah, jadi dia bernasar bahwa Tuhan akan menjadi Allahku, ya. Ada koneksi, tetap ada hubungan antara Tuhan dengan Yakub. Kedua adalah bait Allah.
tubuh yang dia dirikan akan menjadi bait Allah. Nah, seperti itu. Jadi tubuh yang ada pada tubuh yang ini dia sudah persembahkan kepada Tuhan. Ini adalah bait Allah. Dia akan jaga selalu. Gitu. Ketiga, mengenai ucapan syukur, perpuluhan. Jadi itu. Ya, 3 hal ini. 3 poin ini. Ya. Itu yang bisa saya sharing pada saat ini. Ya. Semoga memberkati kita semua. God bless you.